semuanya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia Ambun Patobang Birana dari SMA Negeri 4 Bekasi, kelas 11 IPA 2, absen 5. Hari ini saya akan melakukan percobaan laju reaksi kimia. Let's go! Pertama-tama, yuk kita lihat bahan-bahan dan alat-alatnya. Pertama, 3 botol berukuran 200-500 ml berlabelkan A1, A2, dan A3. Selanjutnya, botol berlabelkan B1, B2, dan B3. Botol C1, C2, dan C3. Loh, kok kosong? Ternyata ada cuka. Selanjutnya adalah cuka, soda kue, dan balon. Alat-alatnya adalah gelas ukur, sendok takar, dan penggaris. Last but not least, pipet. Sekarang kita siapkan botol A1, A2, dan A3. Lalu kita tuangkan cuka murni sebanyak 50 ml ke botol A1. Jangan lupa pakai gelas ukur ya, supaya akurat. Oke, 50 ml cuka ini kita tuang ke dalam botol A1. Pastikan botol-botolnya kering semua ya. Selanjutnya kita tuangkan 25 ml cuka ke dalam botol A2. Kita tuangkan ke dalam botol A2. Lalu untuk botol A2 tidak hanya cuka saja, namun setelah ada 25 ml cuka di dalam, kita tambahkan 25 ml air. Selanjutnya untuk botol A3 kita tuangkan 12,5 ml cuka. Selanjutnya untuk botol A3 kita tambahkan 37,5 ml air. Selanjutnya, terlebih dahulu kita akan melakukan percobaan pada botol A1. Selanjutnya, kita akan tuangkan soda kue ke dalam balon sebanyak 1 sendok teh. Selanjutnya, letakkan balon yang berisi baking soda ke dalam botol. Selanjutnya, kita akan menghitung diameter balon dengan mencelupkan baking soda ke dalam sini. Kita hitung setiap 30 detik dalam rentang waktu 1 menit. Jangan lupa siapkan catatan untuk menghitung hasil diameter balon. Oke, sekarang kita hitung ya. Kita akan hitung 30 detik berikutnya. Oke, sekarang kita hitung. Jadi, tercatat bahwa botol A1 pada detik ke-30 memiliki diameter 7 cm dan pada 1 menit diameter balon tetap 7 cm.
Selanjutnya, kita akan lakukan percobaan pada botol A2 dengan menuangkan 1 sendok teh soda kue ke dalam balon. Oke, setelah soda kue berhasil dituangkan di dalam balon, kita pasangkan ke dalam botol. Akan kita ukur dalam 30 detik pertama. Lima 5,5 cm. Jadi, pada botol A2 terjadi pengembangan balon. Pada 30 detik pertama, diameter balon berukuran 5,5 cm. Dan pada 30 detik berikutnya, diameter balon menurun menjadi 5,3 cm. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan pada botol A3 dengan memasukkan 1 sendok teh soda kue ke dalam balon. Kita akan hitung pada 30 detik pertama. Tercatat bahwa pada botol A3, pada 30 detik pertama, diameter balon berukuran 6,6 cm. Dan pada 30 detik berikutnya, ukuran diameter balon menurun menjadi 6,5 cm. Selanjutnya, kita akan lakukan percobaan pada botol B1, B2, dan B3. Selanjutnya, kita akan menuangkan 50 ml cuka ke dalam 3 botol ini. Ml cuka kita masukkan ke dalam botol B1. Kita tuangkan 50 ml cuka ke dalam botol B1, B2, dan B3. B1 sudah terisi ya. Lanjut. Tuangkan 50 ml cuka ke dalam B3. Untuk botol B1, kita akan menuangkan 0,5 sendok teh soda kue ke dalam balon. Selanjutnya, kita akan menuangkan 1 sendok teh soda kue ke dalam balon untuk ditaruh di B2. Selanjutnya, kita akan meletakkan 2 sendok teh soda kue ke dalam balon ini untuk diletakkan ke dalam botol B3. Saat ini, yuk kita hitung diameter balon setiap 1 menit dalam setiap 30 detik pada botol B1. Pada botol B1, didapatkan hasil bahwa diameter balon pada 30 detik pertama adalah 5,1 cm dan pada 30 detik setelahnya diameter balon menjadi 5,2 cm. Sekarang kita akan melakukan percobaan pada botol B2.
didapati hasil bahwa pada botol B3, diameter balon pada 30 detik pertama adalah berukuran 7,3 cm dan pada 30 detik berikutnya ukuran diameter balon mengecil menjadi 7,1 cm. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan pada botol B3. Jadi, pada botol B3 didapatkan pada 30 detik pertama diameter balon adalah 8,8 cm dan pada 30 detik berikutnya diameter balon menurun menjadi 8,6 cm. Saat ini percobaan pada botol A1, A2, A3, B1, B2, dan B3 telah selesai. Sekarang, yuk kita lakukan percobaan eksperimen pada C1, C2, dan C3. Nah, jadi masing-masing dari botol ini memiliki nama lain, yaitu untuk botol C1 adalah botol yang nanti akan berisi cuka yang dingin. Kalian bisa taruh cukanya di kulkas sekitar 10 menit atau rendam cuka menggunakan air dingin selama 10 menit. C2 adalah botol dengan cuka yang berada di suhu ruang. Dan C3 adalah botol yang berisi cuka yang hangat, sekitar 40 derajat Celcius. Kalian bisa merendamnya dengan air hangat sekitar 10 menit. Atau kalian bisa pakai termometer sampai suhunya jadi 40 derajat Celcius ya. Sekarang kita akan tuangkan cuka yang berada di suhu ruang untuk botol C2. Sebanyak 50 ml ya. Yuk kita tuangkan 50 ml cuka ke dalam botol C2. Karena C2 adalah perwakilan cuka yang berada di suhu ruang ya teman-teman. Selanjutnya, saya akan mendinginkan cuka sebesar atau sebanyak 50 ml untuk dimasukkan ke dalam kulkas selama 10 menit. Sudah, ini adalah 50 ml cuka yang masih di suhu ruang ya. Sekarang, saya akan tuangkan 50 ml cuka ini ke dalam suatu tempat. Harus bersih ya. Dan akan saya dinginkan di dalam kulkas selama 10 menit. Sekarang, saya akan tuangkan 50 ml cuka lagi ke dalam sini untuk dihangatkan. Sekarang, dituangkan ke dalam plastik untuk dihangatkan. Saya sudah memiliki air hangat yang akan menjadi tempat rendaman bagi cuka suhu ruang ini. Nah, sekarang untuk botol C1 yang berisi cuka yang dingin sudah saya dinginkan selama 10 menit di dalam kulkas. Sekarang kita akan tuangkan cuka ini ke dalam botol C1. Sekarang kita tuangkan cuka 50 ml yang sudah dingin ke dalam botol C1. Sekarang kita akan keluarkan cuka hangat yang sudah direndam di dalam air hangat ke dalam botol C3. Jadi, sekarang sudah ada botol C1 yang berisi cuka dingin, C2 yang berisi cuka suhu ruang, dan C3 yang berisi cuka yang hangat. Sekarang kita akan lakukan penuangan soda kue ke dalam balon untuk diletakkan ke dalam C1. Sebanyak 1 sendok teh soda kue. Lalu kita letakkan balonnya ke dalam mulut tutup botol C1.
Selanjutnya, kita akan letakkan balon ke dalam C2. Kita akan letakkan balonnya ke dalam tutup botol. Next, kita akan meletakkan soda kue di dalam balon untuk diletakkan ke dalam botol C3. Selesai. Sekarang, yuk lakukan percobaan untuk botol C1. Jangan lupa siapkan catatan dan juga stopwatch. Kita akan menghitung diameter balon dalam waktu 1 menit setiap 30 detik. Jadi setelah 1 menit didapatkan hasil bahwa balon pada botol C1 pada 30 detik pertama diameternya mencapai 6,7 cm dan pada 30 detik setelahnya diameter balon menjadi 6,8 cm. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan diameter balon pada C2. Jadi, pada percobaan di botol C2 didapatkan hasil bahwa diameter balon pada 30 detik pertama adalah 6,8 cm dan pada 30 detik setelahnya diameter balon berkurang menjadi 6,7 cm. Selanjutnya, kita akan lakukan percobaan pada botol C3. Jadi, pada botol C3 didapatkan bahwa pada 30 detik pertama, diameter balon pada botol C3 adalah 7,2 cm. Dan pada 30 detik setelahnya, diameter balon turun menjadi 7 cm. Jadi, setelah beberapa menit, inilah hasil dari semua percobaan kita. Botol A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3. Yeay! Jadi, itulah video percobaan laju reaksi kimia oleh saya. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Dadah semuanya!